guys, welcome to my video Amel Sofia. Oke, jadi kali ini aku mau bahas mengenai mitos dan fakta jurusan bisnis digital yang aku ambil dari komentar di video aku ini dan juga dari DM yang masuk di Instagram aku. So, nggak salah lama-lama lagi, langsung masuk ke yang pertama, harus bisa bahasa Inggris, mitos atau fakta. Kalau untuk bisa bahasa Inggris itu fakta, tapi kalau jago bahasa Inggris itu mitos. Jadi kita setidaknya itu ngerti atau memahami mengenai bahasa Inggris gitu, tapi nggak harus jago. Dan ini pertanyaan yang banyak masuk gitu, apakah harus jago, harus bisa, atau selama perkuliahan apakah menggunakan bahasa Inggris? Selama perkuliahan dosen menggunakan pengantar bahasa Indonesia, tapi kebanyakan materi dan buku-bukunya itu menggunakan pengantar bahasa Inggris. Jadi kalau kita bisa ngerti setidaknya bahasa Inggris, itu akan mempermudah proses perkuliahan kita. Dan sempat ada kelas yang di bisnis digital itu sendiri menggunakan full English selama kelas, jadi pengantar dosennya, materinya, dan semuanya. Bahkan ada dosen dari luar negeri juga. Jadi itu akan mempermudah kalian kalau udah ngerti lah bahasa Inggris, udah ngerti, udah bisa gitu, tapi meskipun nggak jago-jago amat. Oke, yang kedua itu harus punya komputer atau laptop yang high spec. Itu mitos atau fakta? Jawabannya mitos, karena kita nggak harus punya laptop yang high spec untuk masuk di jurusan bisnis digital ini. Kalau emang punya komputer atau laptop yang high spec itu bakalan mendukung sekali, memperlancar sekali, dan mempermudah sekali, tapi nggak wajib karena kita bukan jurusan teknik informatika yang mana banyak yang berpikiran kalau kita kan ada mata kuliah programming gitu, dan ditakutkannya membutuhkan software atau tools yang berat-berat gitu untuk laptop. Padahal di bisnis digital ini nggak sekompleks di teknik informatika pastinya. Kita hanya lebih ke dasar-dasarnya aja programmingnya, ke fondasinya aja. Beda lagi kalau kalian meskipun masuk bisnis digital dan mau memperdalami bagian pengodingannya atau programmingnya, itu akan memang membutuhkan hal tersebut. Tapi untuk di mata kuliahnya sendiri kita lebih ke dasar-dasar dan fondasinya. Jadi pakai laptop yang biasa aja atau yang kalian punya itu masih bisa kok. Dulu laptop aku sebelum yang sekarang tuh emang masih biasa aja, dan aku dan teman-teman yang lain juga yang laptopnya sama gitu masih bisa aja mengikuti perkuliahan dengan baik, karena kita juga bisa pakai alternatif tools yang lebih ringan seperti Sublime atau Google Colab. Dan juga untuk materi perkuliahan seperti database, big data, UI UX dan lainnya, itu kita masih bisa aja dengan laptop yang ada, dengan spek yang biasa aja, tapi asal sabar gitu. But kalau kalian punya budget lebih dan emang mau menyesuaikan speknya, it's okay, nggak apa-apa, nggak ada masalah, itu bagus juga untuk kalian. Tapi nggak usah minder hanya karena nggak punya biaya untuk beli laptop atau nggak punya biaya untuk punya laptop yang speknya tinggi. Nggak apa-apa, lancar-lancar aja, gas aja, karena banyak jalan untuk mencapai sesuatu. Lanjut ke yang ketiga, yaitu harus tahu teknologi. Mitos atau fakta? Jawabannya mitos. Kita nggak harus mengerti mengenai teknologi yang secara kompleks banget kayak tentang hardware-nya, tentang sejarahnya, atau apapun. Aku pun waktu masuk ke bisnis digital, aku nggak ngerti apapun tentang teknologi. Aku hanya tahu aplikasi-aplikasi umum yang digunakan lah pokoknya, tapi aku cukup tahu perkembangan dunia digital saat ini gitu. Nah, seenggaknya kalian tetap mengikuti sebagai anak muda, setidaknya kalian tetap mengikuti perkembangan dunia digital atau era digital, reformasi industri 4.0 inilah. Jadi ketika kalian masuk situ nggak gaptek-gaptek amat, nggak ketinggalan amat, nggak primitif amat lah, pokoknya kayak gitu. Dan juga nantinya ketika kalian sudah masuk bisnis digital, akan secara otomatis yang awalnya nggak aware mengenai perkembangan teknologi, perkembangan dunia digital, kalian akan dengan lingkungan yang ada itu jadi aware, jadi mengikuti arusnya teknologi saat ini seperti apa, perkembangan dunia digital, bisnis digital saat ini seperti apa, karena dukungan dari lingkungan yang ada itu tadi. Jadi dari awalnya nggak aware, akhirnya bisa jadi lebih aware, lebih paham dan mengerti bagaimana dunia digital atau teknologi masa kini. Dan yang terakhir, bisa kerja di Google. Antara mitos atau fakta? Kalau bisa kerja di Google secara otomatis, itu jawabannya mitos.
Tapi kalau ada peluang atau prospek kerja di Google atau Big Tech yang lainnya itu fakta. Jadi karena prospek kerja dari lulusan jurusan bisnis digital ini tuh cukup relate dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang ada, nggak hanya Google, startup yang besar di Indonesia pun itu juga bisa aja relate. Bisa kalian jadi data scientist, data analyst, business analyst, business development, fintech, dan banyak hal lagi itu bisa relate. Tergantung gimana nanti kalian fokus di perkuliahannya, mau ambil spesialisasinya yang kemana. Kemudian sebenarnya ada juga pertanyaan yang terakhir, masuknya saintek atau soshum? Udah pasti jawabannya bisnis digital masuknya di rumpun soshum, itu sudah ada di laman SBMPTN. Oke teman-teman, itu tadi mitos dan fakta mengenai bisnis digital. Kalau kalian masih ada pertanyaan lainnya lagi, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa like jika dirasa bermanfaat dan subscribe untuk mendukung channel ini. Thank you for watching. See you.